Perkenalkan, nama saya Krishna Maulana Huda dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu anggota DPR Kabupaten Mojokerto, yaitu Bapak Haji Sofi'i, SP. Dalam video ini saya akan berbicara sedikit mengenai apa peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krishna Maulana Huda dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang saya berada di kediaman Bapak Haji Sofi'i selaku anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, dan kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai apa peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, Bapak Haji Sofi'i yang saya hormati, Bapak menjadi anggota DPR sejak kapan dan sekarang berada di posisi apa dalam anggota DPR? Terima kasih Mas Maulana. Jadi saya menjadi anggota DPRD sejak tahun 2009. Saya kebetulan pertama berangkat dari partai, waktu dulu itu Partai Karya Berbangsa atau PKB. Terus yang kedua waktu 2014 saya lewat Partai Demokrat, dan kemarin saya lewat Partai Demokrat kembali. Jadi saya sudah 3 periode, tapi dengan 2 partai politik yang berbeda. Nah, masalah peran apa tadi pertanyaannya? Peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN. Peran partai politik dalam menghasilkan apa itu yang kader yang bersih dari KKN adalah, jadi kita dituntut untuk bisa bagaimana membawa partai politik ini ke masyarakat. Jangan sampai kita itu berbuat yang kalau masyarakat menyatakan biasanya KKN atau katakanlah korupsi, nepotisme, dan kolusi dan nepotisme. Tapi kita semua sudah dibekali dengan adanya biasanya kita ada yang namanya intek atau katakanlah kalau bahasanya orang daerah itu punya penataran. Jadi kita sudah dibekali untuk itu. Jadi kita dimohon jangan sampai nanti di belakang hari kita dalam perjalanan itu terjadi KKN lah, atau karena kita sampai terjadi korupsi. Jadi kita ini selaku anggota dewan betul-betul diminta oleh partai politik supaya bisa menjaga nama partai. Gitu. Baik, kalau saya boleh tahu, mengapa Bapak memilih yang terakhir di Partai Demokrat? Kenapa Bapak memilih Partai Demokrat daripada partai politik yang lain? Terima kasih. Saya sebetulnya berasal dari partai waktu itu adalah Partai PKB, yaitu waktu dulu partai kecil. Kebetulan waktu itu yang menjadi ketuanya adalah Pak R. Hartono, dan waktu itu yang digaungkan adalah Bu Tutut, pasti waktu zamannya Pak Harto. Setelah Pak Harto lengser ada partai baru yaitu Partai PKB. Setelah Partai PKB selama 5 tahun, PKB nggak bisa memenuhi syarat untuk ikut pemilu lagi. Akhirnya kami pindah ke Partai Demokrat. Nah, kenapa saya pindah ke Partai Demokrat? Karena Partai Demokrat waktu itu yang menjadi presiden adalah Pak SBY. Saya itu ada terjunasi dengan Pak SBY. Istilahnya Pak SBY adalah merupakan orang yang kalau saya anggap itu betul-betul orang bersih. Tapi mungkin yang lainnya mungkin ada ngomongan ya itu terserah. Tapi saya sendiri bisa meyakini Pak SBY itu adalah orang bersih, sehingga saya berani masuk ke Partai Demokrat. Ataupun di dalam perjalanan banyak kadang-kadang Demokrat yang tersandung masalah KKN, itu adalah merupakan pribadinya, atau katakanlah dia tidak bisa apa yang menjadi tujuan dari Partai Demokrat sebetulnya. Karena Partai Demokrat tidak boleh ada yang namanya KKN, kan gitu. Jadi berarti itu karena individu seseorang lah. Ya mungkin ya namanya orang ya nggak tahu kita, tapi kita sendiri yang ada di bawah, kebetulan kami ini ya berusaha
jangan sampai ikut-ikutan yang begitu itu. Gitu. Untuk yang terakhir ya Pak, menurut pendapat Bapak sendiri, seberapa penting peran partai politik untuk menghasilkan kader yang bersih tadi? Ya, sebetulnya kita itu ikut di partai politik itu karena tujuan kita adalah ingin membangun bangsa kan ya. Jangan sampai kita itu masuk di dalam partai politik, di situ kita mencari keuntungan, jangan. Jadi kita ingin membangun bangsa. Bagaimana kedepannya bangsa ini bisa lebih baik lagi. Jangan sampai yang mungkin yang menjadi tujuan dari semua partai politik adalah untuk kebaikan bangsa. Jadi kami ya terus terang selaku kader bagaimana bisa membuat partai ini lebih baik dan bisa maju. Yang notabene mungkin kita yang tadi yang disampaikan adalah bagaimana nanti ketika ada masalah untuk masalah peran dari partai politik, kami semuanya tetap berprinsip yaitu pada yang pertama daripada Pancasila dan NKRI sebagai harga mati, sampai ke depan bagaimana tidak ada korupsi dan gosip di Indonesia lagi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila salah perkataan. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, saya juga terima kasih. Mungkin ada beberapa hal yang kurang pas, mungkin nanti bisa dialog lagi. Dan mungkin kalau kita mengetahui adanya KKN, kita ya juga yang namanya manusia. Kalau memang itu mungkin atasan atau bahwa kalau atasan mungkin kita ngomong dengan hati ke hati, Pak itu namanya ada KKN, kalau bisa itu jangan dilanjutkan. Tapi kalau masih dilanjutkan, kita selaku anak bangsa atau selaku kader partai yang punya prinsip KKN harus hilang di Indonesia, tetap kalau ini ya tidak perlu kita laporkan kalau itu memang dia tidak mau di istilahnya dari hati ke hati. Tapi kalau mau diingatkan dari hati ke hati ya kita ya, kalau juga bawaan juga gitu, sampai tadi bawaan ada yang namanya KKN, kita tegur, kita tidak ngomong ini korupsi nanti polisi, tolong jangan dilanjutkan. Dan untuk kedepannya lagi kita kalau memang dia masih terus melanjutkannya, mau nggak mau ya kita laporkan. Kita sebagai pengawas dalam pemerintahan, kalau kami ada di pemerintahan daerah, kita juga harus mengingatkan kan gitu. Mungkin itu ya kita tambah sedikit lah. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin masih ada